Ini kita lagi bicara dari Filipi 1, Patron Doa ayat 9 sampai 11 ya. Karena kenapa harus dikatakan ini? Karena kadang-kadang kita itu punya niat baik, tapi niat baik kita tuh tidak kita pikir di pikiran kita itu benar, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya benar, tidak dipimpin sama roh. Saya berikan contoh lagi. Waktu itu pernah berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, mungkin 30 tahun yang lalu. Saya waktu itu suami lagi di Amerika, saya lagi di Manado, saya lagi rame-rame bikin satu kegiatan, ya kan, saya nggak tanya suami, langsung saja saya bikin kegiatan sendiri. Wow, panggil si Anu. Terus udah gitu suami saya tegur saya, dia bilang saya nggak setuju, ya kan. Nah saya marah. Nah ini tuh saya kan niat baik. Nah ini saya kan niat baik, ya kan, kenapa, apa salahnya, gitu tuh. Terus saya kesel, kan saya nggak salah. Nah ini tuh bersunat atau tidak bersunat, ya kan. Tapi gini, saya pikir ini, saya nggak selalu benar. Jadi baiklah kita sadar, masih banyak dalam diri kita yang masih perlu dirubah. Kalau kita begini aja, kita rela aja mau berubah, kita tuh sedang berjalan dalam kemenangan loh. Karena Tuhan selalu memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Rendah hati tuh bukannya selalu sederhana, itu bukan begitu. Itu kadang penerjemahannya suka keliru ya. Ya kan? Itu bicara mengenai sikap hati. Jadi saya bilang, saya ini belum tentu benar loh. Saya bilang Tuhan, saya ini belum tentu selalu benar. Kenapa suami saya nggak setuju? Bukan mata saya nggak selalu benar. Bisa aja saya keliru. Padahal saya pikir saya benar, niatnya baik. Ya ini kan, kenapa harus kasihnya melimpah dalam pengertian yang benar, pengetahuan? Karena nggak cukup cuma niat baik. Akhirnya waktu saya terbuka gitu, Tuhan terangin saya, ya kan? Sebentar ya, saya minum dulu. Tuhan bilang gini, saya tahu itu dia. Kalau kita bergaul sama dia, kita bisa tahu. Dan itu akan selalu sesuai firman. Dia bilang gini, kalau kamu mau memang benar-benar mau jadi berkat, kamu bisa melakukan dengan cara lain. Nggak usah ribut sama suami. Kalau dia nggak suka itu, kalau kamu memang benar-benar mau jadi berkat, karena tujuan saya mau jadi berkat. Dia bilang, kalau kamu benar-benar mau jadi berkat, kamu bisa pakai cara yang lain. Oh iya ya, nggak usah bikin cara yang bikin suami nggak setuju. Kan ada cara lain. Kalau memang niatnya mau jadi berkat, kan nggak usah ngotot, nggak usah berkeras harus begini, yang bersunat nggak bersama menurut saya. Nah itu yang bikin perselisihan. Makanya biarlah kita pakai patron ini, imam-imam, mari kita sering doakan itu untuk kita semua, untuk orang-orang di PG3K, kita semua, ya kan, kita semua, supaya kita jangan suka bersandar sama pengertian kita, ya kan. Jadi ada perselisihan antara suami istri juga, kan maksud saya gak baik, saya tidak, terbuka aja. Jadi benar juga ya, kalau memang niatnya murni, kan gak usah pakai satu cara, Tuhan bisa tunjukkan bagaimana, supaya tetap ada keharmonisan, ya toh, selama itu tidak kompromi firman. Ya kan, inilah kita bilang saling tunduk satu sama lain. Ya, walaupun ada pemimpin juga, pemimpin yang bijak itu diurapin, dia akan bisa mengenali karunia yang lain. Dia akan menghargai karunia yang lain, tunduk satu sama lain. Ya kan, di dalam takut akan Tuhan itu maksudnya menghormati, bukan takut dihukum ya. Jadi itulah kerendahan hati. Untuk kita mau berubah, kita jangan bersandar sama pengertian kita. Kalau kita pikir itu ada benar, wah terus sampai berselisih, terus waduh, jangan, nggak perlu. Dan kalau kita benar, ya kan, kenapa kita mesti marah? Kan Tuhan ada di pihak kita, dia yang akan bela kita. Yang penting kan kita terus berjalan. Nah, makanya ini bagus sekali ya, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Kasih juga kadang ada saat kasih itu menegur loh. Kamu tuh lagi ngapain? Kok kamu jadi begini? Kamu tuh lagi percaya apa? Jangan dari kelakuannya lagi, kamu tuh lagi percaya apa? Kenapa kamu berubah? Yang tadinya ikut doa terus nggak ikut doa. Kenapa? Kamu lagi percaya apa? Lagi ngapain? Siapa yang bikin kamu, mempengaruhi kamu sampai kamu nggak ikut doa? Nah ini, ada saat kita bilang kalau orang yang menegur itu akan lebih mendapat kemurahan daripada kita diamin aja loh. Karena kita kadang-kadang dalam tubuh Kristus itu, kadang-kadang kalau kasih itu orang itu ada saat perlu ditegur, nggak ditegur.
Didiemin aja tapi ngomel di belakang. Jangan, datang sama Tuhan. Terus kalau mau tegur juga dengar hati ya, ada damai nggak? Orang itu siap nggak? Terus kalaupun, nah jangan begini ya saudara, jangan kaget kalau kita tegur orang baik-baik, memang Tuhan pimpin. Tidak selalu orang itu mau terima loh. Benar saudara, saya pernah waktu saya bilang, aduh Tuhan saya udah nggak mau lagi ngomong sama si orang ini. Saya bilang, habis tiap kali dia kayaknya nggak bisa terima, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, dia bilang, kalau saya mau kamu berbicara, dia bilang, kamu harus berbicara. Orang itu terima apa tidak, itu bukan tanggung jawab kamu. Tapi kamu harus sampaikan. Oh ya, jadi reaksi orang itu kalau memang kita sudah dengan roh yang lemah lembut, kita memang roh Tuhan lagi pimpin, tapi orang itu masih mengeraskan hati. Ya, reaksi orang itu, respon orang itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita masing-masing adalah kita sendiri sama Tuhan. Fokus sama Yesus. Itu tanggung jawab kita. Fokus sama Yesus, kita terus tinggal dalam damainya. Terus berdiri atas batu karang kita, ketaatannya Yesus, kebenaran Yesus, kita terus pakai, kita berjalan dalam kasih, ya kan? Kita beroperasi sebagai ciptaan baru. Kalau kita sudah begitu, itu tanggung jawab kita. Nanti respon orang, reaksi orang, itu bukan tanggung jawab kita. Kita nggak usah kontrol. Tidak usah kontrol orang. Dan kita tidak boleh kontrol orang. Karena Tuhan juga nggak begitu sama kita. Tuhan tidak pernah mengontrol orang. Amin, saudara. Haleluya. Thank you. Jadi, haleluya. Supaya sehingga kamu ya kan dapat milih apa yang excellent. Sayang cuma diterjemahkan baik. Karena baik belum tentu benar. Excellent yang terbaik. Supaya kamu suci. Kamu kudus. Kenapa kudus? Jangan kena, jadi kepahitan itu seperti cacat ya. Seperti cacat. Ada nodanya. Ya kan? Karena belum benar-benar masih ada rasa takut. Ya kan masih ada rasa takut sehingga perlakuan orang, kehormatan orang itu jadi pusat, makanya sakit hati, kecewa itu seperti cacat. Tapi Tuhan mau kita kudus, nggak ikut-ikutan. Kalau orang berselisih nggak usah ikut-ikutan, ya kan? Kita jaga kemurnian kita supaya kita bisa jadi berkat buat yang lain. Dengan kita jaga kemurnian kita di hadapan Allah. Kita jaga dulu diri kita. Kayak di pesawat. Di pesawat kan kalau lagi pesawat itu lagi ada masalah kan ada keluar itu buat zat asam. Kalau ada anak yang harus dikasih ini tuh diri kita dulu sebelum kita bantu anak kita loh. Kadang-kadang orang enggak berusaha merubah orang, nolong orang, tapi dirinya dia abaikan. Tuhan tidak begitu ya. Tuhan tidak begitu saudara. Tuhan mau kita dulu, dari kepenuhan itu yang kita terima, dari hati kita penuhin dengan yang baik, dengan yang benar, firman Kristus. Biar firman Kristus, kita bilang let the word of Christ dwell in you richly. Biarlah firman Kristus itu tinggal di dalam kamu dengan kayanya. Dan dari situ kamu bisa menasihatin, kamu bisa menolong yang lain setelah firman Kristus, bukan firman perjanjian lama. Yang tinggal banyak, kaya itu berarti banyak di dalam kita. Baru kita bisa membangun yang lain. Sebab di perjanjian lama itu selalu mengarahkan orang kepada perbuatannya, kepada kelakuannya, kepada jeripayahnya. Itu akan ada maut. Ya, ministry of death itu di Korintus 3 dikatakan. Menghasilkan maut, perselisihan, sakit hati, kecewa. Nah itu kita nggak mau. Tapi kalau firman Kristus tinggal dengan kaya, baru kita bisa membangun yang lain. Amin saudara. Jadi gimana supaya kamu tak bercacat? Jadi kita nggak ikut-ikutan sama orang lain. Kita nggak memihak. Ya tuh kenapa si Anu begitu ya? Gak usah memihak. Baru penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Amin. Nah ini satu lagi, Efesus 3. Ini makanya patron doa. Ya kan kita bisa doakan, masukkan itu ya, nama suami, keluarga, istri, anak. Ya kan, Efesus 3 ayat 16. Agar, haleluya, thank you Lord, dia menguatkan batin kita oleh rohnya. Maka kenapa kita mesti dikuatkan dulu? Ya kan, karena itu hanya bisa diterima oleh iman. Ya kan? Ini kan ayat 16 nih kan. Thank you. Ini juga patron doa ya, patron doa. Ini lebih penting. Ya kan?
daripada kita minta-minta keluar dari masalah. Ini harus jadi fondasi sehingga kita bertumbuh. Bertumbuh pun tetap ada masalah, tapi masalahnya beda. Kenapa? Karena lebih bertumbuh. Jadi nggak masalah yang sama terus ya. Jadi bukan cuma bertahan, tapi bertumbuh, meningkat. Saya bacakan, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Batin kita diperkuat dulu. Sebelum kita menguatkan yang lain, batin kita diperkuat oleh rohnya. Kita bisa berdoa ini. Sehingga oleh imanmu, iman kita, ya kan? Kristus diam dalam hatimu. Kristus pengurapan itu. Pengurapan kebangkitan, bagaimana kita sudah diampuni, kita sudah diterima selamanya, satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Kita sudah dikuduskan, kita yang dikuduskan, kita sudah disempurnakan. Allah selalu menerima kita. Kita punya akses kepada kelimpahan kasih karunia-Nya. Wow. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bukan di dalam perbuatan kita, pengorbanan kita, ya kan? Tidak, dalam kasih. Itu pengorbanan kita, buah kita itu berharga di mata Tuhan. Kita nggak usah fokus ke situ. Tuhan yang menilai. Kita berakar berdasar dalam kasih, bukan di dalam perbuatan kita, ya kan? Jeripaya kita nggak dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu setelah itu ya, supaya kamu bersama-sama, baru kita bisa bersama-sama. Kalau kita berakar dan berdasar kita dulu, berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan, bukan di dalam pelayanan kita dulu. Amin, haleluya. Tapi dalam kasihnya Dia dulu yang tanpa syarat, di mana Yesus sudah mati selagi kita masih berdosa. Kasih Allah yang tanpa syarat, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Amin. Waktu kita berakar dan berdasar dalam kasih, baru kita bisa bersama-sama yang lain. Makanya kalau pelayanan jangan terlalu memburu-buru, saudara. Jangan terlalu wah kita supaya tenang aja. Biar Tuhan yang pimpin. Karena Dia sumbernya, Dia tahu kapasitas kita. We don't need to make it happen. Kita mengalir aja. Kita nggak usah paksakan gitu loh. Ya kan? Dia tahu kita levelnya sampai di mana. Baru setelah itu bersama-sama dengan yang lain dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Bukan kasih orang, bukan si A, si B, si C, bukan kita, tapi kasih Kristus. Dan bersama-sama ya, kalau kita lebih mau merendahkan diri kita. Kita mau adaptasi, kita mau melihat saudara kita dalam Kristus melalui Kristus. Ya kita akan lebih lagi mengenal. Jadi bukan lagi sebagai teori. Kenapa baca firman, bilangnya iya firman gini tapi kelakuannya beda. Karena firman itu belum jadi pewahyuan. Cuman sampai di sini. Karena pengetahuan itu sombong, menjadikan orang sombong. Tapi kasih membangun. Amin, kasih membangun. Jadi kalau cuma sampai di sini, kita masih perlu minta Tuhan bukakan. Saat kita pikir, saya udah ngerti, berarti kita masih belum cukup mengerti. Alkitab bilang, kalau ada seseorang udah pikir dia udah dapat pengetahuan, orang itu belum mengerti seperti seharusnya. Makin kita tahu, makin waduh, ternyata banyak sekali yang saya belum tahu. Karena Tuhan kita besar. Amin, haleluya. Tapi saat kita begitu sudah tahu, sebelumnya Alkitab bilang kamu tuh masih belum tahu. Amin. Ya kan? Dan setelah kita sama-sama dengan yang lain, ya kan? Baru nih ayat yang 19. Dan mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi wow. Sama seperti Abraham. Kenapa Abraham bisa berdoa buat Lot? Kalau dalam tubuh Kristus sekarang kalau ada hamba Tuhan jatuh, pendeta jatuh, saudara kita jatuh, dia apa? Dicela, diomongin. Memang dia. Tapi kalau Tuhan, ya kan, karena Abraham bapak iman kita, ya kan, sebagai contoh, dia percaya kasih karunia, dia percaya Injil, Galatia 3. Waktu Lot, ya kan, Lot sempat ditawan. Dia berperang buat Lot. Dia untung apa, saudara? Dia bisa mati loh. Tapi dia rela ngambil risiko. Malah perang buat Lot, keponakannya yang tidak tahu terima kasih. Iya kan? Tapi dia perang buat Lot. Lot bikin
Kita banyak menerima kasih karunia, kita lebih berakal, kita akan jadi orang yang tahu memberi kasih karunia. Amin. Kita punya sikap gitu ya. Kita jadi nggak perhitungan sama Tuhan. Kita nggak apa nih, kita mau menabur hidup kita. Bukan hanya uang kita aja, bukan apa, tapi hati kita, hidup kita. Amin. Kayak Abraham itu. Kalau yang dibela itu orang yang hebat, yang pernah nolong Abraham, orang itu bagaimana? Enggak, ini Lot yang aneh. Kalau menurut takaran kita tuh Lot tuh aneh. Ya kan? Karena waktu dia mau Sodom mau dihancurkan, dia mau kasih anak perempuannya loh. Kok begitu? Tapi waktu dia ditawan, Abraham perang buat dia loh. Itu bukan Abraham, itu kasih karunia Tuhan melalui Abraham. Amin, saudara. Kita akan jadi orang yang rela, ya kan? Mau memberi hidup kita. Karena kita tahu, wow, karena Yesus. Makin lama makin jatuh cinta sama Yesus. Jadi Abraham perang buat Lot. Sudah gitu udah dapat, dia nggak cari untung. Waktu si Raja Sodom mau kasih dia, nggak usah, dia bilang. Nanti kamu bilang, kamu bikin aku kaya. Dia nggak cari untung. Karena dia tahu, Abraham tahu. Saudara tahu, ketahuilah, saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Saudara sudah duduk sama Kristus. Segala berkat di dalam Kristus adalah ya dan amin. Itu Efesus 1 ayat 3. Segala berkat janji Tuhan di dalam Kristus adalah ya dan amin. Dia sudah jadikan saudara kepala bukan ekor. Dia sudah jadikan saudara kaya. Kita keturunan Abraham. Abraham itu kaya sekali. Banyak emas, perak, dan bisnisnya kalau bahasa sekarang. Saudara juga begitu. Kita sudah tersambung, kita sudah satu dengan sumber. Haleluya, Yesus itu kepala, kita tubuhnya. Makanya kalau kita ikut dia terus, kita mau tunduk terus sama dia, kita nggak kekurangan suatu apapun yang baik, termasuk kerinduan hati kita. Berkat-berkat yang luar biasa. Karena anak Tuhan membatasi Tuhan. Seperti anak sulung mau terus-menerus dibenarkan dengan perbuatan dia malah susah terima dari Tuhan. Jangan. Kita sudah satu dengan Yesus. Abraham malah perang buat Lot yang secara manusia, buat apa orang seperti itu? Tapi Tuhan tidak menilai kita seperti kita menilai. Alkitab menyebut Lot itu orang benar. Lot itu seharga Yesus. Makanya sampai Tuhan bekerja dalam diri Abraham, perang buat Lot. Karena di mata Tuhan, saudara seharga Yesus. Lot juga dari kelakuan dia lemah. Dia keliru sekali sampai kehilangan semuanya, saudara. Harta dia, nama baik dia hilang. Tapi Tuhan pulihkan lewat Rut. Tapi Allah itu luar biasa. Saudara seharga Yesus, itu Yohanes 17. Ayat 17, 23. Firman kudus, dan saudara seharga Yesus loh. Saudara dibeli dengan darahnya. Makanya lihat diri kita demikian. Udah gitu, sudah perang buat Lot. Ya kan? Udah gitu masih salah lagi dia. Harusnya jangan sama mereka dong. Ya, dia tinggal di dalam Sodom. Kadang ada orang yang begitu ya, saudara seiman kita ya. Kasihan ya. Tidak apa, seperti tidak bisa tak keterima kasih Allah. Waktu itu saya sempat kesal sama satu. Udah bertahun-tahun saya doakan. Kenapa gitu kan? Nah, ini secara manusia, kenapa sih? Tapi Tuhan bilang ini, karena dia tidak tahu dirinya dikasihin. Dari situ saya berubah. Oh, jadi dia terus-menerus mengalami hantaman masalah ini. Saya aja ngelihatnya capek. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia dikasihin. Makanya terus-menerus hidupnya jadi ruwet. Karena tidak pakai waktu, ya kan, bersekutu, lihat firman-Nya, memperbarui pikiran, tidak pakai, sehingga pakai kekuatan sendiri. Tapi kan Tuhan baik. Lot sampai Sodom mau dihancurkan, Tuhan masih bersyafaat buat Lot. Wow. Itulah kasihnya yang tidak yang melampaui pikiran kita sebagai manusia. Karena sebagai manusia, kadang kita pikir itu kasih Allah, sebetulnya bukan kasih Allah, itu kasih manusia. Karena kasih manusia itu bersyarat dan ada hitungannya. Kamu sampai segini, kalau enggak aku udah nggak mau kenal kamu. Nggak bisa dihubungin, nggak mau diajak ngomong. Itu kasih manusia. Tapi kalau ada orang yang musuhin kita, ya sudah, kita doakan saja. Ada orang yang masih terikat, itu masih pakai kekuatan sendiri, kan bilangin, yang dari Hagar akan menganiaya yang dari Ishak. Kita nih keturunannya Ishak, anak perjanjian. Orang yang terlalu profetik, nubuatan tuh kadang-kadang nggak terlalu mengandalkan firman loh.
Jadi wow, marah orang itu. Pernah ada yang begitu, saudara, ya kan? Tapi ya udah, doain aja, ya kan? Karena segala sesuatu nanti akan diuji ya. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Baru ini ayat berikutnya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Sesuai seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Wow, wow. Oke, saya berdoa buat saudara ya. Ini agak lama sedikit, saudara. Thank you Lord Jesus. Ini udah jam berapa ini? Ini penting ya, saudara. Karena kalau saudara terus begini, saudara bisa, saudara dan saya oleh anugerah Tuhan, kita bisa ketemu Dia tanpa cacat celah, tidak ada kepahitan, kita tidak menyebabkan orang lain tersandung. Wow, kita bisa, saudara, karena kita sudah berada dalam Kristus. Kita terus beriman sama Dia, sama Yesus, ya kan, perbuatannya, pengorbanannya. Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Saya sudah sampaikan apa yang firman-Mu katakan. Terima kasih Bapak, kami bisa berpatokan haleluya sebagai ciptaan baru. Kami adalah anak-Mu, kasih-Mu tetap. Saya berdoa supaya ini diwahyukan kepada kami. Kami terus dikuatkan, berakar dan berasal dalam kasih, agar kasih kami semua makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga kami memilih apa yang terbaik, excellent, kami kudus dan tak bercacat sampai selesai, bagi kemuliaan Bapa selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati. God bless. Sampai ketemu.